Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk saum hingga hari ini telah masuk hari ke-26 Ramadan ya. Dan semoga kita bisa menyelesaikan saum ini hingga akhir Ramadan nanti. Amin. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita umatnya termasuk umat-umatnya yang senantiasa bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, sahabat solehah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Salah satu bukti keistimewaannya adalah meningkatnya semangat keberagaman kaum muslimin. Masjid-masjid yang tadinya kosong mendadak menjadi penuh. Bukan hanya penuh dengan jamaah, namun juga penuh dengan aktivitas. Di tengah-tengah membuncahnya semangat kaum muslimin untuk beribadah, sangat relevan sekali jika bulan Ramadan ini dijadikan sebagai momentum berdakwah di jalan Allah. Karena itulah bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Dakwah atau bulan dakwah. Perlu kita ketahui juga bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Nah, Al-Quran itu merupakan kitab dakwah, yaitu kitab yang berisi seruan-seruan Allah kepada hamba-hambanya untuk menjalani hidup ini sesuai dengan yang Allah kehendaki. Atau dengan kata lain, Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita yang dengannya kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dakwah di bulan Ramadan insya Allah akan lebih berpengaruh dibanding dengan dakwah di bulan-bulan yang lain. Karena itu sudah sejatinya Ramadan ini kita jadikan sebagai wahana kita mencapai kemuliaan, yaitu wahana dakwah di jalan Allah. Akhwati fillah, sahabat solehah yang dirahmati Allah, perlu kita sadari dan perhatikan bahwa bagaimana kita mendudukan perkara yang wajib dan sunnah. Sebagai contoh, kita ini terbiasa bersungguh-sungguh menghidupkan Ramadan dengan tarawih dan tadarus yang merupakan ibadah sunnah. Di sisi lain, kita enggan untuk mengisi Ramadan ini dengan amalan yang wajib seperti berdakwah. Padahal orang yang berdakwah telah dimuliakan oleh Allah sebagai orang yang paling baik. Tidak ada perkataan yang paling baik selain perkataan dalam rangka berdakwah di jalan Allah. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 33 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya kepada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim atau yang berserah diri. Syekh Ahmad Mahmud dan dalam kitab Al-Dakwah ila Al-Islam menjelaskan tentang urgensi dakwah dalam kehidupan kaum muslimin, bahwa tanpa dakwah tidak akan pernah kita bisa tergambar eksistensi Islam yang berpengaruh. Begitupun tidak akan pernah tergambar kesucian Islam pada jiwa kaum muslimin tanpa adanya dakwah yang mensucikannya dari berbagai kekotoran kekufuran dan penyimpangan. Tidak pula akan tergambar akan tegaknya Islam tanpa dakwah yang menegakkan. Begitu pula tidak akan terbayang oleh kita penyebaran Islam tanpa adanya dakwah. Tanpa dakwah, agama ini tidak akan kuat dan tidak akan tersebar.
Dengan dakwah, Islam akan kembali jaya dan kuat sebagaimana yang telah terjadi di masa lalu. Dan dengan dakwah, Islam akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Karena itu, hari ini kita sangat membutuhkan dakwah Islam. Kita berharap semoga Ramadan kita bukan hanya kita jadikan sebagai wahana menambah diri dengan ibadah sunnah atau ibadah wajib yang bersifat ritual semata. Namun, kan kita jadikan bulan yang mulia ini sebagai momentum untuk meraih kemuliaan di sisi Allah yang setinggi-tingginya, yaitu dengan menunaikan kewajiban. Karena tidak ada ibadah yang lebih utama daripada ibadah yang wajib. Sesuai dengan hadis qudsi yang Allah berfirman di dalamnya, yaitu, tidaklah hambaku beribadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah dengan yang telah aku wajibkan. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu kewajiban yang sangat ditinggalkan oleh kaum muslimin padahal sangat dibutuhkan adalah dakwah Islam. Tanpa dakwah, bahtera kehidupan kaum muslimin akan tenggelam. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada umat Islam dengan memberikan perumpamaan sebuah perahu dengan para penumpangnya. Dari An-Nu'man bin Yasir, ia berkata, Nabi SAW bersabda, kemungkaran adalah bagikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah perahu. Nantinya ada sebagian yang berada di bagian atas dan sebagiannya lagi berada di bagian bawah perahu tersebut. Yang berada di bagian bawah ketika ingin mengambil air, tentu dia harus melewati orang-orang yang ada di atasnya. Dan mereka yang berada di bagian bawah berkata, andai saja kita membuat lubang saja, maka tidak akan mengganggu orang yang berada di atas kita. Nah, seandainya orang yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang di bagian bawah menuruti kehendaknya, niscaya semuanya akan binasa. Namun, jika orang yang berada di bagian atas melarang orang yang berada di bagian bawah berbuat yang demikian tersebut, niscaya mereka akan selamat dan selamat pula semua penumpang kapal tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 2493. Dari hadis perumpamaan perahu dan para penumpangnya tersebut, kita akan mendapatkan gambaran bahwa jika dalam kehidupan ini ada seseorang yang melakukan kemungkaran dan tidak ada satu orang pun yang berusaha untuk mencegah dan menghalanginya, maka pastinya akan membahayakan umat Islam atau bahkan menenggelamkan umat Islam. Untuk itu penting adanya dakwah menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar. Dakwah yang kini dibutuhkan oleh kaum muslimin bukan sekadar seruan-seruan mengajak berbuat yang baik, bukan juga sekedar seruan untuk memperbaiki akhlak dan membersihkan hati, bukan sekedar seruan untuk meningkatkan ibadah ritual kita, melainkan seruan yang menuju ke arah perubahan, yaitu seruan menuju kepada penyelesaian problematika umat. Alhamdulillah, sahabat solehah yang dirahmati Allah, problematika umat ini tidak akan bisa diselesaikan kecuali dengan menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan dan di bawah naungan khilafah Islamiyah. Oleh karena itu, dakwah yang kini relevan dengan penyelesaian problematika umat adalah dakwah menuju pada istiqnafil hayah al-Islamiyah, yaitu memulai kembali kehidupan Islam yang dahulu pernah ada dalam kehidupan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.